HMI, alumni HMI versus alumni PMII. Ya. Kemudian ada yang menyatakan apa gunanya PMI didirikan kalau tidak menjadi ketua PBNU. Tapi memang agak trauma kalau ketum PBNU dari HMI. Jangan sampai terulang lagi deh. Kemudian ada wajib dimenangkan kader-kader PMI fardu kifayah. Kemudian dibalas apa hebatnya? Ketawa-ketawa ya kan kawan. HMI terlalu hebat sehingga memimpin di mana-mana. Kayak Bahlil ya kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam naga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam waktu dekat ini akan terlaksana Muktamar PBNU, tepatnya pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2026 di Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Ada hal yang menarik dalam postingan akun Instagram Jejak Bangsa fans Prof NU. Dalam postingannya ada poster yang diupload, satu-satunya alumni PMII di bursa calon ketua umum PBNU, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Jadi kita lihat dulu isi dari postingannya. Rekam jejak kaderisasi, satu-satunya kader PMII. Di antara nama-nama kandidat yang muncul hanya Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang memiliki rekam jejak sebagai kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Riwayat PMII, berproses di PMII sejak masuk kuliah awal dekade 1980-an di IAIN Alauddin Ujung Pandang, sekarang UIN Alauddin Makassar, hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1984. Jejak khidmat tetap aktif dalam Ikatan Alumni IKA PMII hingga kini mengemban amanah sebagai Menteri Agama RI dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Wadah kaderisasi intelektual PMII lahir pada 17 April 1960 sebagai wadah kaderisasi mahasiswa Nahdlatul Ulama dan tumbuh menjadi salah satu organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia yang berakar pada tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kemudian nilai pergerakan, sejak kelahirannya PMI menjadi ruang kaderisasi intelektual, kepemimpinan, dan pengabdian nyata bagi mahasiswa Nahdiyin. Nah, kita lihat dulu captionnya, kita lihat komentarnya, baru nanti kita bahas keterkaitan PMI dengan NU. Nah, kita lihat komentar-komentarnya ya. Nusron Wahid kan PMII juga, tapi memang agak trauma kalau ketum PBNU dari HMI. Jangan sampai terulang lagi deh. Kalau yang jadi PMII nanti dimanfaatkan Caimin untuk suara PKB. NU jadi tidak cerdas lagi. Nusron Wahid sebelum masuk PMII, ia pernah berproses dulu di HMI Mas, bahkan punya jabatan strategis di cabang. HMI terlalu hebat sehingga memimpin di mana-mana. Kayak Bahlil ya kata dia. Kemudian ada wajib dimenangkan kader-kader PMI fardu kifayah. Kemudian dibalas apa hebatnya? Ketawa-ketawa dia kan kawan-kawan. Mengerikan katanya. Fokus jadi menteri saja, benahi permasalahan umat. Kemudian pasti menang, insya Allah barokah. Beliau ini yang usul uang zakat untuk MBG, tanda tanya. Iya ya. Apa kaitan PMII dengan NU? Nah, pada dasarnya PMII didirikan ya, merupakan badan otonom NU. Jadi PMII didirikan pada tanggal 17 April 1960. Ya, PMII merupakan organisasi kemahasiswaan di bawah badan otonom NU. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi wajar kalau banyak mahasiswa yang mempunyai background NU, kemudian alumninya berkecimpung di organisasi
NU itu wajar karena emang lahirnya PMII dari rahim NU, Badan Otonom. Tapi perlu diingat, pada tahun 1972 PMII menyatakan keluar dari Badan Otonom NU. Nah, inilah disebut dengan Deklarasi Murnajati. PMII keluar dari NU. Independen. Ya, berdiri sendiri. Terus fase ketiga, jadi fase pertama didirikan dependen, kemudian fase kedua independen, dan fase ketiga interdependen. Interdependensi. Jadi pada tahun 1991 ya PMII menyatakan bahwa hubungannya dengan NU adalah hubungan interdependensi. Ya, mempunyai nilai-nilai kesamaan, kultur budaya Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi saat ini posisinya bukan lagi Badan Otonom NU. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi posisinya sekarang ini interdependensi, ya. Berdiri sendiri tapi mempunyai nilai-nilai kesamaan dengan NU. Nah, jadi wajar kalau kita lihat banyak postingan-postingan atau berita-berita media online yang mendukung alumni PMII untuk menjabat posisi strategis di NU, untuk menjadi posisi ketua PBNU, karena memang pada dasarnya PMI ini adalah wadah organisasi kemahasiswaan untuk warga NU, Banom NU. Tapi saat ini PMII bukan lagi Banom NU. Itu perlu digarisbawahi. PMII saat ini tidak ada kaitannya dengan NU secara struktural atau badan otonom. Nah, dalam ADART PMII pun tidak ada itu terlibat dengan organisasi NU. Nah, tapi biasanya sebelum terlaksananya muktamar PBNU akan ada framing ya tentang hubungan antara alumni PMII dengan alumni HMI. Jadi ada dibentur-benturkan ini. Jadi kita lihat pada muktamar sebelumnya ada terbit berita media online antara HMI, alumni HMI versus alumni PMII. Ya. Kemudian ada yang menyatakan apa gunanya PMI didirikan kalau tidak menjadi ketua PBNU. Hal-hal semacam itulah dibentur-benturkan. Jadi pada dasarnya siapapun calonnya, mau dari HMI, mau dari PMII, ya, mau dari alumni HMI, mau dari alumni PMII, silahkan maju, silahkan mencalonkan sebagai ketua PBNU, tidak masalah. Jadi tidak ada hal yang spesifik, yang istimewa ketika dia berasal dari alumni PMI atau dari alumni HMI. Ya sah-sah saja, jangan dibenturkan antara HMI dengan PMI. Karena kedua organisasi ini ya sama-sama Islam yang mempunyai nilai-nilai keislaman yang baik. Di HMI ada juga yang backgroundnya NU, di PMI ya banyak juga dari backgroundnya NU, yang tidak NU pun ada juga. Ya jadi sah-sah saja, jadi tidak ada kaitannya sama sekali alumni HMI dengan alumni PMI. Ya selagi dia betul-betul warga NU, warga Nahdien yang berkontribusi nyata untuk kemajuan NU, ya sah-sah saja untuk maju mencalonkan sebagai ketua PBNU. Ya ini kan pemilihan ini kan ada aturannya, ada regulasinya. Jadi dalam regulasi itu saya pastikan alumni HMI dan alumni PMI tidak akan ada keterlibatannya dalam pemilihan ketua PBNU. Kalau mau dukung, ya silahkan dukung saja, nggak masalah. Mau dari PMI, mau dari HMI, mau GMNI, mau dari organisasi manapun, selagi tidak melanggar keislaman, ya sah-sah saja. Tidak masalah. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, kemudian ada juga informasi yang menarik bahwa Menteri Agama Nasaruddin ikut PMKNU di Gresik, dinobatkan jadi peserta paling rajin. Ini mungkin salah satu syarat menjadi calon ketua
PBNU. Jadi sebelum mencalonkan penuhi dulu syarat-syaratnya. Salah satunya mungkin ikut PMKNU. Jadi dinobatkan sebagai peserta paling rajin. PMKNU ini baru nih, kalau tak salah saya di bulan Juli. Jadi seperti itu pembahasan kali ini. Silahkan Anda berkomentar terkait alumni satu-satunya PMII yang masuk dalam bursa calon ketua PBNU. Ya, apapun itu, jangan bentur-benturkan antara alumni HMI dengan alumni PMI, karena keduanya ini sama-sama organisasi baik di Indonesia ini. Gus Yahya merupakan alumni HMI sebagai ketua PBNU. Ya, sah-sah saja, nggak masalah.